Halo semua, balik lagi ke channel saya. Kali ini saya akan bahas salah satu pemanfaatan dari number theory untuk di bidang kriptografi. Jadi, apa sih kriptografi itu? Kriptografi itu adalah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana dua pihak ini bisa berkomunikasi secara rahasia. Dengan cara mengubah pesan asli atau yang biasa kita sebut dengan plain text itu menjadi bentuk lain yang kita sebut dengan ciphertext. Nah, salah satu teknik atau algoritma kriptografi yang klasik yang sudah ada sejak zaman Romawi kuno yaitu Caesar Cipher. Nah, cara kerja dari Caesar Cipher ini termasuk sangat sederhana. Jadi misal saya punya plain text, itu plain text-nya adalah serang. Kemudian saya punya kunci. Kunci ini sama dengan 3. Jadi ciphertext yang dihasilkan semua huruf di dalam plain text, kemudian kita geser sebanyak kunci yang diberikan. Jadi misal huruf pertama adalah S, kemudian karena kuncinya 3, berarti kita ambil 3 huruf setelah S, yaitu V. Karena S, T, U, V. Nah, V ini kan huruf ketiga setelah S. Kemudian kita lihat lagi huruf kedua E. 3 huruf setelah E adalah H. Kemudian R, itu U. Kemudian A, itu D. Kemudian N, itu Q. Kemudian yang G, itu J. Maka yang dikirimkan dari pengirim itu bukan serang tetapi VHUDQJ. Di antara pengirim dan penerima ini dianggap sudah mengetahui kuncinya. Kunci sama dengan 3 ini. Nah, kemudian nanti di penerima untuk membalikan ciphertext menjadi plain text, dia harus mengubah V ini mencari 3 huruf sebelum V, yaitu S. Kemudian 3 huruf sebelum H, yaitu E. Kemudian 3 huruf sebelum U, itu R, dan seterusnya. Sehingga penerima bisa membaca plain text-nya, yaitu serang. Nah, salah satu hal yang tidak kalah penting di kriptografi adalah pertukaran kunci atau key exchange. Nah, di contoh yang ini, dimisalkan bahwa si pengirim dan penerima itu bisa bertemu secara langsung sehingga mereka bisa bertukar kunci secara langsung, secara rahasia. Beda halnya kalau misalnya si pengirim dan penerimanya itu tidak bisa bertemu secara langsung. Mereka harus bertukar kunci menggunakan misalnya chatting atau internet atau email dan sebagainya, di mana media-media tersebut rawan terhadap penyadapan. Nah, salah satu metode untuk bertukar kunci yaitu Diffie-Hellman. Jadi ilustrasi dari pertukaran kunci dengan menggunakan Diffie-Hellman adalah sebagai berikut. Misalnya ada 2 pihak, yaitu Alice dan Bob. Mereka sepakat untuk menggunakan enkripsi, misalnya entah itu Caesar atau AES atau DES. Kemudian mereka berniat untuk bertukar kunci. Akan tetapi, Alice dan Bob ini tidak sempat bertemu langsung. Jadi pertukaran kunci antara Alice dan Bob ini harus menggunakan media, bisa internet, bisa email, bisa chat, ataupun telepon dan sebagainya. Akan tetapi hal tersebut pasti rawan akan penyadapan. Misal penyadapnya adalah namanya Charlie. Cara kerjanya adalah sebagai berikut. Misal, Alice dan Bob ini menyepakati 2 buah warna, yaitu merah dan biru. Dan orang lain pun boleh tahu, termasuk Charlie juga boleh tahu. Kemudian Alice, dia akan memilih 1 warna rahasia yang hanya diketahui oleh dirinya sendiri. Misalnya kuning. Begitu juga dengan Bob, dia memilih 1 warna rahasia yang hanya diketahui oleh dirinya sendiri. Misalnya hijau. Kemudian Alice
dia akan mencampur warna-warna yang sudah dia punya, yaitu merah, biru, dan kuning, sehingga menghasilkan warna baru, yaitu misalnya coklat seperti ini. Kemudian warna coklat ini dia akan kirim ke Bob, dan diasumsikan bahwa Charlie juga mengetahuinya. Kemudian Bob, dia akan mencampur 3 warna, yaitu warna merah, biru, serta warna rahasia, yaitu hijau, sehingga menghasilkan satu warna baru yang kurang lebih seperti abu-abu. Nah, yang dikirimkan ke Alice adalah warna abu tersebut. Dan diasumsikan bahwa Charlie juga mengetahui warna tersebut. Nah, setelah itu Alice dia akan mencampur warna yang dikirim oleh Bob dan warna rahasia yang dia miliki. Kemudian Bob juga sama, dia akan mencampur warna yang dikirim Alice beserta dengan warna rahasia yang dia miliki sendiri. Sehingga ketika dicampur, mereka akan menghasilkan warna yang sama. Nah, di sisi Charlie, dia pasti akan kesulitan ketika dia mendapat warna yang dihasilkan oleh Alice. Dia pasti akan kesulitan mengetahui campurannya, merah, biru, terus apa lagi. Nah, begitu juga ketika dia mendapat warna yang dikirim oleh Bob, dia pasti akan sangat sulit menebak warna ketiga yang dicampur oleh Bob. Nah, kurang lebih ilustrasi dari D.V. Hellman itu kayak gitu. Nah, sekarang kita ganti warnanya itu dengan angka. Nah, contoh penggunaan dari D.V. Hellman ini adalah sebagai berikut. Misal, sama seperti tadi, ada dua pihak yang ingin berkomunikasi secara rahasia, yaitu Alice dan Bob. Tapi karena tidak bisa bertemu langsung, jadi mereka tidak bisa bertukar kunci. Nah, karena itu mereka akan menggunakan email atau telepon atau saluran lainnya yang rawan untuk disadap oleh pihak lain. Dalam hal ini kita beri nama Charlie. Nah, pertama-tama Alice dan Bob menyepakati 2 buah angka, di mana P ini adalah bilangan prima yang besar. Tapi dalam contoh ini saya kasih contoh bilangan prima yang kecil aja, 17. Kemudian G. G ini adalah base atau basisnya. Misal base-nya ini adalah 3. Bob juga menyepakati bahwa P itu sama dengan 17, G sama dengan 3. Nah, begitu juga dengan Charlie. Karena mereka menyepakati hal ini secara terbuka, maka Charlie juga bisa mengetahui bahwa P itu sama dengan 17, G sama dengan 3. Nah, langkah selanjutnya, Alice dia akan memilih secara random angka rahasia yang dia sebut sebagai A kecil, yang hanya dia ketahui sendiri. Misal A-nya ini adalah 15. Kemudian begitu juga dengan Bob, dia akan memilih secara random angka yang hanya dia ketahui sendiri. Yaitu misalnya B-nya ini adalah 13. Kemudian Alice dia akan menghitung A besar, di mana A besar ini didapat dari G pangkat A modulo P. Itu 3 pangkat 15 modulo 17. Sama dengan 6. Kemudian Bob juga sama, dia akan menghitung B besar, di mana B besar ini didapat dari G pangkat B modulo P. Ini 3 pangkat 13 modulo 17 sama dengan 12. Kemudian Alice dia akan mengirimkan 6 ini kepada Bob melalui media. Sehingga Bob dia mengetahui bahwa A itu sama dengan 6. Dan karena media ini rawan penyadapan, maka Charlie juga mengetahui bahwa A besar itu sama dengan 6. Kemudian Bob dia mengirimkan 12 atau B besar ini kepada Alice. Sehingga Alice mengetahui bahwa B besar itu sama dengan 12. Dan juga Charlie mengetahui hal tersebut.
Nah, setelah itu Alice dia akan menghitung hasil kuncinya. Misal, hasil kunci itu disimbolkan dengan S. S ini didapat dari B besar pangkat A modulo P. Di mana B besar ini adalah nilai yang diberikan oleh Bob, yaitu 12 pangkat kunci Alice sendiri, yaitu 15 modulo 17, sehingga didapat S-nya ini adalah 10. Dan begitu juga dengan Bob, dia akan menghitung kuncinya, di mana kuncinya ini didapat dari A pangkat B modulo P. Di mana A ini adalah nilai yang diberikan oleh Alice, yaitu 6 pangkat B, di mana B ini adalah angka rahasia yang hanya dimiliki oleh Bob, yaitu 13 modulo 17, sehingga didapat S-nya ini 10. Alice menghasilkan 10, Bob juga menghasilkan 10. Nah, ketika Charlie ingin mengetahui kunci yang dihasilkan oleh Alice dan Bob, dia pasti terlebih dahulu akan menebak ini dulu, A kecil dan A besar. Dimana rumusnya itu kan A besar sama dengan G pangkat A modulo P. 6 sama dengan 3 pangkat A modulo 17. Nah, dia pasti akan menebak-nebak A ini berapa sih. Angka rahasia dari Bob, dia pasti akan menghitung seperti ini. B sama dengan G pangkat B modulo sama dengan 12. 3 pangkat berapa? Yang kalau dimodulokan 17 itu hasilnya 12. Dan karena ini hanya contoh, jadi P-nya itu masih 17, tapi kalau aslinya, penerapan aslinya, P itu bisa ratusan digit. Jadi akan sangat sulit untuk menebak A dan B ini. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya.